Shalom. Renungan kali ini berjudul Doktrin Kepercayaan atau Iman kepada Allah. Iman dan Perbuatan bagian kelima. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Hubungan antara iman dan perbuatan adalah subjek penting yang mengacu pada banyak nas berbeda Perjanjian Baru. Namun ini pengajaran yang paling sedikit diberikan pada sebagian besar lingkungan Kristen hari ini. Akibatnya, banyak orang Kristen menjadi bingung antara hukum dan kasih karunia. Tidak sedikit orang Kristen karena ketidakpedulian pada hal ini, tersesat ke dalam ajaran-ajaran salah yang meletakkan penekanan yang tidak alkitabiah pada mematuhi hari atau makan makanan khusus atau hal-hal serupa menurut hukum. Apa yang kita maksudkan dengan iman atau dengan perbuatan? Dengan iman, yang kita maksudkan adalah yang kita percaya. Sedangkan dengan perbuatan, yang kita maksudkan adalah yang kita lakukan. Maka kita bisa mengekspresikan hubungan antara iman dan perbuatan seperti diajarkan dalam Perjanjian Baru dengan mengikuti kontra sederhana. Iman tidak berdasarkan pada perbuatan, tetapi perbuatan adalah hasil dari iman. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, apa yang kita percaya tidak berdasarkan pada apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita lakukan adalah hasil dari apa yang kita percaya. Mari kita mulai dengan mempertimbangkan bagian pertama dari pernyataan ini. Iman tidak berdasarkan perbuatan. Dengan kata lain, apa yang kita percaya tidak berdasarkan pada apa yang kita lakukan. Seluruh Perjanjian Baru menopang kesaksian konsisten atas kebenaran vital ini. Fakta ini didukung dengan pengalaman menit-menit terakhir penderitaan Yesus di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terjemahan bahasa Yunani "sudah selesai" adalah kata paling empatikal yang sebisa mungkin digunakan. Kata kerja yang dari artinya sendiri berarti melakukan dengan sempurna. Kita mungkin bisa mengemukakan ini dengan menerjemahkan dengan sempurna atau dengan lengkap. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Semua yang perlu dilakukan untuk membayar atau menebus hukuman dosa manusia dan membeli keselamatan bagi semua orang sudah diperoleh melalui pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib. Pemikiran bahwa seseorang mungkin perlu melakukan lebih daripada yang Kristus sudah lakukan berarti menolak kesaksian firman Allah dan mengurangi arti penebusan Kristus. Dengan perkataan lain, usaha apapun oleh siapapun untuk mendapatkan keselamatan dengan perbuatan baiknya sendiri berakibat menghina Allah Bapa maupun Allah Anak, memberi implikasi karya penebusan dan keselamatan yang direncanakan oleh Bapa dan dilaksanakan oleh Anak tidak cukup atau tidak lengkap. Ini bertolak belakang dengan kesaksian yang disepakati dalam seluruh Perjanjian Baru. Paulus terus-menerus dan secara empatikal mengajarkan hal itu. Sebagai contoh, dalam Roma 4 ayat 4 dan 5 ia berkata, "Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran." Perhatikan frasa "kalau ada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya." Agar menerima keselamatan dengan iman, hal pertama yang siapapun harus lakukan adalah berhenti berbuat, berhenti untuk mencoba mendapatkan keselamatan. Keselamatan datang hanya melalui iman, tidak dengan melakukan apa-apa, tetapi hanya percaya. Selama manusia mencoba untuk melakukan apa saja guna mendapatkan keselamatan, ia tidak bisa mengalami keselamatan Allah yang diterima hanya dengan iman. Ini kesalahan besar yang dibuat Israel. Seperti Paulus sebagai orang Israel menjelaskan, tetapi bahwa Israel
sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran atau keselamatan, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Roma 9 ayat 31-32. Lagi Paulus berkata mengenai Israel dalam Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kenapa Israel gagal memperoleh keselamatan yang Allah persiapkan untuk mereka? Paulus memberi dua alasan yang saling terkait erat. Pertama, mereka mencobanya tidak dengan iman, melainkan perbuatan. Kedua, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka mencoba mendapatkan keselamatan dengan melakukannya sendiri berdasarkan kebenaran mereka sendiri. Akibatnya, mereka yang melakukan ini tidak pernah bisa masuk ke dalam keselamatan Allah. Kesalahan sama seperti yang dibuat Israel di zaman Paulus dilakukan hari ini oleh jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Ada orang-orang yang tulus, yang tak terhitung jumlahnya, dengan maksud baik dalam gereja-gereja Kristen di mana-mana, yang merasa mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu mendapatkan keselamatan mereka. Mereka membaktikan diri mereka pada hal-hal seperti doa, penebusan dosa, puasa, beramal, menyangkal diri sendiri, memperingati peraturan-peraturan gereja, tetapi semuanya dalam kesia-siaan. Mereka tidak pernah mendapatkan kedamaian hati yang benar dan kepastian keselamatan, karena seperti Israel dulu, mereka mencarinya tidak dengan iman, melainkan perbuatan. Orang-orang seperti itu mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan dengan cara ini mereka gagal menyerahkannya kepada kebenaran Allah yang hanya dengan iman dalam Kristus. Paulus menekankan kebenaran yang sama ketika ia mengatakan pada orang-orang Kristen percaya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan kata kerja menunjukkan waktu yang Paulus gunakan. Kamu sudah diselamatkan. Ini membuktikan bahwa dimungkinkan untuk diselamatkan dalam hidup sekarang, dan untuk mengetahuinya, keselamatan bukan sesuatu yang kita harus tunggu sampai kehidupan sesudah mati. Kita bisa diselamatkan sekarang. Bagaimana bisa kepastian keselamatan sekarang ini diterima? Kasih karunia Allah, yaitu belas kasih cuma-cuma Allah bagi yang berdosa dan tidak layak mendapat. Karunia ini diterima melalui iman, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika seseorang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan keselamatan bagi dirinya sendiri, maka ia bisa memegahkan diri atas apa yang ia sendiri sudah lakukan. Dengan kata lain, ia tidak berhutang keselamatannya seluruhnya pada Allah, tetapi berhutang sedikitnya pada perbuatan baik, usahanya sendiri. Tetapi ketika seorang menerima keselamatan sebagai karunia Allah secara cuma-cuma melalui iman, ia tidak memiliki apa-apa untuk memegahkan diri. Roma 3 ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus mempresentasikan lagi kontras antara yang kita peroleh melalui perbuatan dan yang kita terima hanya melalui iman. Karena ia dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ada kontras antara dua kata, upah dan karunia. Kata upah menunjukkan apa yang kita dapatkan melalui apa yang kita sudah lakukan. Di sisi lain, terjemahan kata karunia dalam bahasa Yunani, karisma, berhubungan langsung dengan bahasa Yunani
kasih karunia, charis. Jadi kata tersebut menunjukkan secara eksplisit karunia kasih, karunia Allah itu cuma-cuma. Jadi setiap dari kita dikonfrontasikan dengan pilihan. Di satu sisi, kita boleh memilih mengambil upah kita yang diberikan karena perbuatan kita. Namun, karena perbuatan kita sendiri berdosa dan tidak berkenan pada Allah, upah yang diberikan pada kita adalah kematian. Bukan hanya kematian fisikal, tetapi juga dibuang selama-lamanya dari hadirat Allah. Di sisi lain, kita boleh memilih menerima karunia cuma-cuma Allah melalui iman. Karunia ini adalah kehidupan kekal dan dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dalam Dia kita menerima karunia kehidupan kekal. Pada waktu itu Dia, Allah, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Tidak ada yang lebih jelas dari ini. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jika kita menginginkan keselamatan, tidak bisa berdasarkan perbuatan kebenaran apapun yang sudah kita lakukan, tetapi hanya berdasarkan belas kasih Allah. Perbuatan kita harus pertama ditiadakan agar kita boleh menerima belas kasih Allah dalam keselamatan. Dalam bagian kedua dari ayat ini, Paulus mengatakan pada kita 4 efek positif mengenai cara keselamatan Allah bekerja dalam hidup kita. Pertama, permandian. Kita disucikan dari semua dosa kita. Kedua, kelahiran atau dilahirkan kembali. Kita menjadi anak-anak Allah. Ketiga, pembaharuan. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Keempat, Roh Kudus, kerja Roh Allah sendiri di dalam hati dan hidup kita. Tidak ada dari ini yang bisa dihasilkan melalui perbuatan kita, tetapi semuanya diterima hanya melalui iman dalam Kristus. Jika keselamatan tidak berdasarkan perbuatan, tetapi hanya iman semata, kita mungkin secara alamiah bertanya, lalu bagaimana apa yang diperankan oleh perbuatan dalam kehidupan orang Kristen percaya? Jawaban yang paling jelas untuk ini dalam perjanjian baru diberikan oleh Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14-26. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena hanya iman.
Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia dalam menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dalam nas ini, Yakobus memberi beberapa contoh untuk mengilustrasikan hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan. Ia berbicara mengenai seorang Kristen yang mengirim pergi saudara seimannya, lapar dan tidak berpakaian, dengan kata-kata penghiburan kosong tanpa makanan atau baju. Ia berbicara mengenai setan-setan yang percaya adanya satu Allah yang benar, tetapi tidak memiliki kenyamanan, hanya ketakutan dalam kepercayaan mereka. Ia berbicara mengenai Abraham yang menyerahkan anaknya, Ishak, sebagai korban kepada Allah. Dan ia berbicara mengenai Rahab, pelacur di Yeriko, yang menerima dan melindungi orang-orang yang disuruh Yosua. Namun demikian, dalam ayat terakhir, Yakobus menyimpulkan ajarannya tentang hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan dengan contoh hubungan antara tubuh dan roh. Ia berkata dalam ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Referensi kepada roh ini dalam hubungannya dengan iman memberi kunci kepada pengertian bagaimana iman bekerja dalam kehidupan orang percaya. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di sini Paulus menyatakan bahwa iman Alkitabiah yang benar adalah sesuatu yang spiritual, roh iman. Melalui ini kita bisa mengerti contoh Yakobus mengenai tubuh dan roh. Dalam kehidupan alamiah, selama seseorang hidup, rohnya berdiam di dalam tubuhnya. Setiap tindakan dari tubuh manusia adalah ekspresi dari roh di dalam dirinya. Jadi, itu sebenarnya eksistensi dan karakter dari roh di dalamnya, walaupun tidak kelihatan dengan jelas diungkapkan melalui perilaku dan tindakan-tindakan tubuhnya. Ketika roh pada akhirnya meninggalkan tubuhnya, tubuh berhenti dari semua tindakannya dan tidak memiliki hidup. Ketidakaktifan tubuh tanpa hidup mengindikasikan bahwa roh tidak lagi berdiam di dalam tubuhnya. Maka sama dengan roh iman di dalam orang-orang Kristen yang benar, roh iman ini hidup dan aktif, membawa hidup Allah dalam Kristus untuk berdiam di dalam hati orang yang percaya. Hidup Allah di dalam orang percaya ini mengambil alih kendali seluruh kodratnya, keinginannya, pikirannya, kata-katanya, tindakannya. Orang percaya tersebut mulai berpikir, berbicara, dan bertindak dalam cara baru sama sekali. Cara yang sama sekali berbeda dari apa yang ia lakukan sebelumnya. Ia berkata dan melakukan hal-hal yang ia tidak bisa lakukan sebelum hidup Allah masuk melalui iman, mengambil alih dirinya. Cara hidup barunya, perbuatan-perbuatan barunya seperti Yakobus menyebutnya, adalah bukti dan ekspresi iman di dalam hatinya. Tetapi jika tindakan-tindakan di luar tidak dimanifestasikan di dalam hidupnya, perbuatan-perbuatannya tidak sesuai dengan iman yang ia anut. Ini membuktikan tidak ada iman hidup yang real di dalamnya. Tanpa iman hidup ini yang diekspresikan sesuai tindakan-tindakannya, kekristenan yang ia anut tidak lebih baik daripada tubuh mati setelah roh meninggalkannya. Kita bisa sedikit mempertimbangkan dalam urutan setiap dari 4 contoh yang Yakobus berikan dan melihat bagaimana setiap contoh mengilustrasikan prinsip ini. Pertama, Yakobus berbicara mengenai orang-orang Kristen yang melihat saudara seiman yang tidak memiliki pakaian dan lapar dan berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas
dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Sudah jelas, kata-kata orang ini tidak tulus. Jika ia benar-benar ingin melihat orang lain panas dan makan, maka ia akan memberinya makanan dan pakaian. Fakta bahwa ia tidak melakukannya mengindikasikan ia tidak benar-benar peduli. Kata-katanya kosong tanpa realita di dalamnya. Jadi ketika seorang Kristen menganut iman tetapi tidak bertindak sesuai iman itu, iman seperti itu tidak tulus, tidak berarti dan mati. Kedua, Yakobus berbicara mengenai setan-setan yang percaya kepada satu Allah yang benar tetapi gemetar. Setan-setan ini tidak menyangkal apapun tentang eksistensi Allah. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah yang tidak bertobat di bawah murka dan penghukumannya. Karena itu, iman mereka tidak membawa bagi mereka kenyamanan, tetapi hanya ketakutan. Ini menunjukkan iman Alkitabiah yang benar selalu diekspresikan dengan berserah dan taat kepada Allah. Iman yang terus-menerus keras kepala dan tidak taat adalah iman mati yang tidak bisa menyelamatkan seseorang dari murka dan penghakiman Allah. Ketiga, Yakobus memberi kita contoh iman yang sama seperti yang diberikan oleh Paulus dalam Roma 4, contoh Abraham. Abraham mempercayai Allah dan diperhitungkan padanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6. Iman yang hidup dalam firman Allah masuk ke dalam hati Abraham. Sesudah itu, iman ini diekspresikan di luar secara fisikal dengan berserah dan taat terus-menerus kepada Allah. Setiap tindakan ketaatan yang dilakukan oleh Abraham mengembangkan dan menguatkan imannya dan mempersiapkannya untuk tindakan lebih lanjut. Ujian terakhir bagi iman Abraham datang ketika Allah meminta kepadanya untuk mempersembahkan anaknya, Ishak, sebagai korban. Kejadian 22 ayat 2. Juga dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Pada waktu ini, dengan menjalankan ketaatan terus-menerus, iman Abraham sudah bertumbuh dan menguatkan, bahkan sampai di tempat di mana ia benar-benar percaya bahwa Allah bisa membangkitkan dan merestorasi anaknya kepadanya dari antara orang mati. Iman ini dalam hati Abraham diekspresikan di luar secara fisikal dengan kehendak sempurnanya mengorbankan Ishak. Mengenai ini, Yakobus berkata dalam Yakobus 2 ayat 22, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna." Kita bisa menyimpulkan pengalaman Abraham sebagai berikut. Kehidupannya dengan Allah dimulai dengan iman dalam hati, dalam firman Allah. Iman ini mengekspresikan dirinya di luar secara fisikal dalam penyerahan dan ketaatan hidup. Setiap tindakan ketaatan menguatkan dan mengembangkan imannya dan membuatnya siap untuk ujian berikutnya. Terakhir, kerja sama iman dan perbuatan-perbuatan dalam hidupnya ini membawanya ke klimaks imannya sampai titik di mana ia bahkan bersedia mengorbankan Ishak. Contoh keempat yang Yakobus berikan mengenai hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan adalah kisah tentang Rahab. Kisah Rahab ini berhubungan dengan kitab Yosua pasal 2 dan 6. Rahab seorang Kanaan yang berdosa yang hidup di kota Yerikho yang berada di bawah murka dan penghukuman Allah. Setelah mendengar mujizat tentang bagaimana Allah memimpin Israel keluar dari Mesir, Rahab menjadi percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, dan ia akan menyerahkan Kanaan dan penduduknya ke tangan umatnya Israel. Namun demikian, Rahab juga percaya bahwa Allah Israel cukup belas kasih dan cukup berkuasa untuk menyelamatkan dia dan keluarganya.
Ini iman yang Rahab miliki dalam hatinya. Iman ini diekspresikan dalam dua hal yang ia lakukan. Pertama, ketika Yosua mengirim 2 orang lebih dulu sebelum pasukannya masuk ke Yeriko, Rahab menerima 2 orang itu di dalam rumahnya, menyembunyikan mereka, dan menolong mereka lolos. Dengan melakukan ini, Rahab mengambil risiko atas keselamatan hidupnya sendiri. Kemudian, agar bisa mengklaim perlindungan Allah atas rumah dan keluarganya, ia menggantungkan pita merah di jendela rumahnya untuk membedakannya dari semua yang lain. Ini jendela yang sama yang dilalui Rahab ketika menolong 2 orang itu untuk lolos. Akibat dari 2 tindakan Rahab itu, rumah dan keluarganya diselamatkan dari kehancuran yang datang kemudian atas seluruh Yeriko. Jika waktu itu Rahab percaya secara rahasia dalam hatinya pada Allah Israel, tetapi tidak bersedia melakukan 2 tindakan yang menentukan ini, imannya sudah menjadi iman yang mati, tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan dia dari penghukuman yang turun atas Yeriko. Pelajaran bagi kita sebagai orang-orang Kristen ada 2. Pertama, jika kita beriman pada Kristus, kita harus bersedia mengidentifikasi diri kita secara aktif dengan misi Kristus dan pemberita-pemberita Kristus, walaupun itu berarti pengorbanan real pribadi, mungkin mengambil risiko atau mempertaruhkan hidup kita. Kedua, kita harus bersedia membuat pengakuan terbuka iman kita, yang menandai kita di luar semua orang yang tidak percaya di sekeliling kita. Pita merah khususnya berbicara mengenai secara terbuka mengakui iman kita dalam darah Kristus untuk penebusan dan penyucian dosa kita. Kesimpulan akhir mengenai hubungan iman dan perbuatan-perbuatan, kita bisa kembali sekali lagi pada tulisan Paulus, Filipi 2 ayat 12-13. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini hubungannya jelas. Pertama, Allah mengerjakan dalam kita kemauan dan untuk melakukan. Lalu kita mengerjakan dalam perbuatan kita apa yang pertama Allah sudah kerjakan dalam kita. Hal penting untuk disadari bahwa iman datang lebih dulu, lalu baru kemudian perbuatan-perbuatan. Kita menerima keselamatan dari Allah hanya dengan iman, tanpa perbuatan-perbuatan. Begitu sudah menerima keselamatan dengan cara ini, lalu kita mengerjakan dengan aktif dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, dengan hal-hal yang kita lakukan. Jika kita tidak dengan aktif mengerjakan keselamatan kita dengan cara ini, sesudah percaya, menunjukkan bahwa iman yang kita anut dan miliki itu hanya iman mati, dan kita tidak memiliki pengalaman real keselamatan. Kita tidak menerima keselamatan dengan perbuatan-perbuatan. Namun, perbuatan-perbuatan kita adalah ujian apakah iman kita real dan cara-cara di mana iman kita bertumbuh dan menguat. Hanya iman hidup real bisa membuat hidup Kristen real. Amin.